Shalom, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada mendengarkan firman pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Tertulis di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan berat datang seolah tanpa jalan keluar, mungkin kita akan merasa hidup di dalam kegelapan. Namun ketika kita mendapatkan atau menemukan jalan keluar, maka akan dengan segera hati kita bersukaria dan kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tentu inilah yang didambakan oleh setiap orang. Ketika mungkin usahanya bangkrut, lalu tiba-tiba dia mendapatkan keuntungan, maka hati yang gelap akan berubah menjadi sukacita. Ketika seseorang mungkin sedang putus pekerjaannya, sedang dipecat dari pekerjaannya, lalu dia mendapatkan panggilan pekerjaan yang lain, tentulah akan ada kondisi hati yang berubah, yang tadinya menjadi begitu terbeban, berubah menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Inilah yang dirasakan oleh seorang yang bernama Hana. Di dalam Alkitab, Hana dicatat menjadi seseorang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Sehingga hidupnya yang tadinya mungkin kelam, penuh pergumulan karena dia meminta keturunan tak kunjung diberikan, namun ketika Tuhan memberikannya, Hana merasakan sukacita yang luar biasa. Itu yang dia serukan di dalam firman Tuhan hari ini. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Apa yang menyebabkan Hana bersukaria? Apa yang menyebabkan hati Hana penuh dengan sukacita? Karena doa-doa Hana dikabulkan secara khusus. Doanya untuk meminta seorang anak. Akhirnya Tuhan mendengarkan doanya dan Hana dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Samuel. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itulah pengalaman Hana. Itulah pengalaman imannya kepada Tuhan melalui doa yang Tuhan jawab itu. Hana melihat keajaiban dari sifat Allah. Karena menurut medis Hana itu mandul dan tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dunia ini boleh memvonis kita. Dunia ini boleh mengatakan kita tidak mampu, kita tidak akan bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dunia boleh memvonis kita dengan sesuatu yang menurut kita sangat negatif dan menyedihkan. Tetapi ingatlah saudara-saudari, hanya perlu iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Dan itulah yang dibuktikan oleh Hana. Dia melihat sifat keajaiban Tuhan, di mana Tuhan menjawab doanya dengan mengaruniakan dia seorang anak. Nas ini adalah pujian Hana, nyanyian Hana, sukacita Hana, di mana Tuhan mengubah hidupnya. Pujian Hana mengungkapkan kebaikan Tuhan yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia. Karena pada waktu itu jika seorang perempuan tidak punya keturunan, maka dia dianggap orang yang terhina, orang yang terbuang. Tapi Tuhan mengangkat derajatnya. Sekarang Hana memiliki keturunan, Tuhan menjawab doanya, dia menjadi terhormat. Pengalaman rohani Hana bersama Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Ejekan dari Penina yang merendahkannya dibungkam oleh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan berganti menjadi
kehidupan yang penuh semangat. Karena mengalami keajaiban Allah. Tuhan telah merubah perkara yang mustahil menjadi fakta yang nyata dan mungkin. Karena itu di dalam hidup kita juga, seperti yang dialami oleh Hana, bisa kita alami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berdoa, kita terus meminta, kita terus memuji namanya. Apa yang Hana alami di dalam firman hari ini sangat mungkin juga kita alami, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi. Mungkin kita mengalami masalah dalam hal keuangan, usaha yang bangkrut, sakit yang sulit disembuhkan, persoalan keluarga, kemandulan, anak yang bermasalah, jodoh dan lain-lain. Namun sama seperti Hana yang ditolong oleh Tuhan, kita harus percaya juga bahwa kita mampu mengalami pertolongan Tuhan. Melalui pujian Hana ini kita dapat belajar apapun yang menjadi masalah dan beban kita yang seberat apapun itu, mari kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, agungkanlah Dia. Allah berdaulat penuh atas kehidupanmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengubah ratapan menjadi tarian, mengubah duka menjadi sukacita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Semoga firman hari ini memberkati dan menguatkan saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami pada hari ini, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu sangat mungkin Engkau lakukan. Kami percaya dan mengimani semua itu ya Tuhan. Biarlah hari ini segala aktivitas yang hendak kami lakukan tetap dalam penyertaan kasih Tuhan. Dan ajarilah kami untuk percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Sekalipun tidak mungkin bagi logika dan pikiran manusia, tapi sangat mungkin bagi Tuhan. Ya Tuhan, keajaiban yang sama kiranya Engkau juga berikan kepada saudara-saudari yang sedang bergumul dan berduka saat ini. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah, yang sedang terbaring sakit, mengharapkan kesembuhan Tuhan. Jamahlah ya Tuhan, berikan mereka keyakinan bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa akan menyembuhkan mereka, asal mereka tetap beriman. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan senantiasa memberkati. Salam sehat.